Ya, Shalom Bapak, Ibu, Saudara, generasi Lois. Bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di perayaan Natal Harvest Lois Generation yang ada di Pulau Bali. Saya ucapkan selamat Natal bagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara yang hadir. Terima kasih untuk Ibu Miss Yanti, tempatnya bisa dipakai untuk bersama-sama kita merayakan Natal, khususnya generasi Lois. Mari kita berikan tepuk tangan, kemuliaan bagi Allah kita, bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh hadir bersama-sama dalam perayaan Natal Harvest Lois Generation yang di Pulau Bali. Dan saat ini hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk meneguhkan kepada setiap generasi Lois, supaya mereka semua semakin bertambah umur, makin tua, makin rajin. Sebagaimana putra-Mu Yesus Kristus makin bertambah besar, makin penuh hikmat dan penuh roh Allah dan kasih karunia Allah. Berbicaralah, kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk koordinator NCC International Bali, Ibu Tuti dan wakilnya Pak Wawan dan semua tim yang mendukung, dan juga gereja namanya gereja sebentar saya lihat saudara. Puji Tuhan, maaf. Saya selalu kadang lupa GTDI ya, GTDI Philadelphia. Tepuk tangan dulu buat gereja yang luar biasa, GTDI Philadelphia. Gembalanya Ibu Miss Yanti, bersyukur, terima kasih banyak. Dan saya akan menyampaikan satu tema yang penting untuk menyambut Natal ini, yaitu makin tua makin rajin. Sepertinya tema ini gak ada hubungannya sama Natal. Oh tidak Bapak Ibu Saudara, sangat berhubungan. Sebab Natal itu lahir di hati kita. Natal itu bukan agamawi. Natal itu bukan sekedar perayaan orang Kristen, ya. Tapi Natal itu satu kehidupan Kristus yang terus bertumbuh, berkembang, berbuah-buah. Yang setuju katakan amin. Kita buka Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, inilah Natal saudara. Simeon ini Roh Kudus ada di atasnya. Karena Roh Kudus belum masuk di dalam, sebab Tuhan Yesus belum dimuliakan. Kelahiran Tuhan Yesus sudah dinyatakan oleh Roh Kudus. Dan Simeon akan bertemu dengan Mesias. Natal itu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang lahir. Dan Simeon akan bertemu. Ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Simeon datang kemana saudara? Ke bait Allah. Yang Bapak Ibu Saudara perlu catat nih. Oma, opa, makin tua makin rajin apa saudara? Perhatikan. Ini berkenaan dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan sangat berhubungan dengan bait Allah, dan hari ini adalah gerejanya.
Jika Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang menerima Natal, maka dua hal ini akan bekerja penuh dalam hidup saudara, yaitu Roh Kudus dan gereja Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Ketika Tuhan Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Lihat saudara, seorang Simeon ini udah umurnya kira-kira mungkin 80-an lebih. Saudara, dia penuh dengan Roh Kudus dan dia ada di bait Allah. Ketika ia melihat anak itu, ia menatangnya sambil memuji Allah. Bapak Ibu Saudara lihat, Simeon melihat Natal tiba. Dan apa yang dia kerjakan saudara? Ia memuji Allah. Bapak Ibu Saudara dengar. Ketika Roh Kudus meneguhkan Simeon bahwa kamu tidak akan mati sebelum melihat sebelum melihat Mesias, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Saudara, waktu itu Simeon mungkin masih umur 50-60. Apa yang dilakukan oleh Simeon? Dia rajin ibadah. Dia rajin berdoa. Dia rajin membangun hubungan dengan Allah. Dia rajin memuji Tuhan. Karena dia percaya akan perjanjian Allah. Bahwa ia akan melihat Mesias. Baru dia mati. Saudara, apa yang dilakukan oleh Simeon yang sudah umur mungkin 50-60 waktu itu, menunggu Mesias datang, tidak ada yang tahu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya, masa Natal ini, hai oma, opa, orang-orang yang udah umur 50 tahun ke atas, yang udah punya cucu. Saudara, sama kita nanti akan menantikan Yesus Kristus datang kali kedua. Natal itu lahir dan tidak berhenti dalam hidup kita. Terus akan bergerak sampai kedatangan Tuhan. Apa yang oma opa lakukan? Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Apakah saudara makin rajin? Apakah saudara makin suka memuji Tuhan? Minta maaf saudara, makin tua di gereja malah makin banyak tidur. Minta maaf saudara, maka itu oma opa, ya imam-imam yang datang bersama Bu Tuti di Bali, saudara tahu bagaimana saya mendidik dengan keras. Sepertinya tidak pernah mengizinkan orang-orang yang tua, generasi Lois untuk menutup mata sedikit pun tidak. Suara saya menggelegar. Bahkan saudara, saya melihat oma-oma yang katanya penuh roh tapi penyembahan tidur. Saudara, saya malu Bapak Ibu Saudara. Kalau orang di luar sana saudara, orang yang belum punya Roh Kudus, belum mengalami Natal, ketika ada penyembahan orang ini tidur, itu tidak apa-apa. Tetapi bagi saudara, Simeon akhir zaman, saya katakan ini Simeon ini karena yang laki dulu nih. Orang-orang tua yang laki ini makin lama makin tua. Betul lah, tambah hari, tambah umur. Kalau saudara mengalami Natal, saudara menjadi orang yang rajin. Sama seperti Simeon, sambil menantikan perjanjian Allah, lahirnya Mesias. Dia membangun hidupnya dengan rajin ibadah, rajin baca firman. Dia merenungkan firman Allah, Taurat Tuhan siang dan malam. Dia datang ke bait Allah. Minta maaf Bapak Ibu Saudara, Natal ini harus mengubah oma opa. Jangan kita malah senang shopping. Kita senangan yang ngelencer. Minta maaf saudara, saya tidak setuju dengan ibadah-ibadah lansia seperti ibadah anak-anak. Tidak ada firman yang keras. Firman yang disampaikan hanya untuk menghibur saudara. Ini yang terjadi. Minta maaf.
Orang-orang lansia hanya melek ketika hadiah dibagikan. Door prize baru melek. Minta maaf sekali lagi saudara. Kalau mulai snack dibagikan buka mata. Tapi waktu memuji Tuhan dan mendengar firman tidur. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang tidur. Semuanya bergairah memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit, bangkit, bangkit. Makanya saya akan berkata sering, jangan mati dulu. Tunggu saya umur 70 tahun atau 80 tahun. Saya sekarang 55 tahun. 20 tahun aja lah. Oma opa jangan mati dulu. Lihat saya mau tunjukkan kalau saya tua bagaimana. Makanya tema ini waktu saya serahkan ke Bu Tuti, kaget juga Bu Tuti. Ini Natal kok ngomong makin tua makin rajin. Rasanya nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya kok. Benar. Saudara, kita pikir Natal itu perayaan. Orang datang Natal yang dibingungkan hadiah, yang dibingungkan makan snack, yang dibingungkan door prize. Tapi mereka tidak membangun kerajinan mereka. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya malu saudara kalau saya melihat lansia-lansia Kristen, saya malu minta maaf. Tapi saya bangga kalau melihat orang-orang yang tua, tapi dia tetap melotot ketika dia mendengar firman Tuhan. Ketika dia memuji Tuhan, dia tetap bergairah. Saya bangga saudara. Tidak menjamin gelar S1 teologi, S2 teologi, master teologi akan membuat engkau memiliki roh yang rajin seperti Simeon. Tidak menjamin. Saudara, saya memperhatikan ada gembala sidang. Udah umur 70. Waktu saya diundang seminar tentang doa penyembahan. Saya ajak menyembah 1 jam lebih 2 jam. Tidur. Ini kelas gembala saudara. Di manakah roh Natal itu? Bapak Ibu Saudara mengerti. Pengorbanan Maria ditolak terus. Untuk mencari penginapan, untuk melahirkan sang juru selamat. Tapi Maria tidak akan menyerah. Dan akhirnya Tuhan Yesus lahir di palungan. Ada roh kerajinan yang keluar. Jika Bapak Ibu Saudara benar-benar mengalami Natal, ketika saudara ada di gereja, saudara tidak akan menjadikan gereja itu tempat tidur. Saudara tidak akan menjadikan gereja itu tempat makan. Saudara tidak akan menjadikan gereja tempat dansa. Saudara tidak akan menjadikan gereja itu tempat membagi door prize. Tetapi menjadikan gereja rumah doa segala bangsa. Dan saudara memuji menyembah Tuhan dengan antusias. Meskipun saudara berumur 70, 80 bahkan 90. Dan saudara akan memuji Allah. Karena apa? Natal telah datang dalam hidup saudara. Keluarga saudara akan melihat Natal itu benar-benar nyata dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Kembali Bapak Ibu Saudara. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara, Simeon bernubuat. Hari ini ditunggu lansia-lansia bernubuat, menyampaikan pernyataan-pernyataan Tuhan.
Bukan seperti lansia-lansia pada umumnya yang hanya menikmati pensiun, menikmati ketuaan, menikmati encok yang sakit, menikmati lutut yang sakit, kemudian duduk di gereja hanya tidur. Untuk apa saudara? Itu bukan berarti saudara setelah perayaan Natal ini tidak boleh bagi door prize, tidak. Tidak boleh makan, tidak. Panitia sudah menyediakan. Tidak boleh dansa, tidak. Tetapi yang utama saudara, firman itu digenapi dalam hidup saudara. Dan saudara melihat yang ilahi. Waktu saudara datang ke gereja engkau melihat yang ilahi. Waktu saudara perayaan Natal saudara melihat yang ilahi. Dan yang ilahi itu bekerja dalam hidup saudara. Membangun diri saudara dalam kerajinan untuk beribadah. Kerajinan untuk berdoa. Kerajinan untuk dipenuhi dengan firman Allah. Bukan kemalasan dan tidur. Saya sadar Bapak Ibu Saudara ada orang-orang yang kena diabetes dan dia lemah. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Simeon juga lemah. Dia mengalami apa yang dialami oleh orang-orang tua. Tapi tidak diceritakan di Alkitab ini. Karena Simeon hanya memandang kepada perjanjian Allah akan lahirnya juru selamat Mesias. Apakah orang-orang tua, apakah saudara, kaum Lois tetap memandang perjanjian Allah bahwa keluargamu akan diselamatkan? Anak, menantu, cucumu, saudaramu, orang tuamu. Mungkin yang masih punya orang tua karena saudara termasuk Lois yang umur 50, 60 dan orang tua saudara 80. Apakah mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah saudara tetap tertuju ke sana? Mata hati saudara kepada Yesus Kristus Natal itu supaya turun atas semua keluarga saudara. Selanjutnya sebelum saya tutup ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Ini lansia perempuan. Kalau tadi lansia laki-laki. Lois perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Terus. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Lihat oma opa kaum Lois. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bapak ibu saudara lihat, jangan dengarkan suara orang luar bahkan orang Kristen pun yang berkata, kalau kita udah tua, udah pensiun, biar anak muda yang melayani, siapa yang mengajari? Justru seorang janda bernama Hana, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dipenuhi oleh firman Allah, dan dia ada di bait Allah. Makanya saudara, ukuran orang tua itu bukan shopping. Ukuran orang tua itu bukan hanya angpau. Ukuran orang tua bukan hanya tradisi-tradisi yang kita lakukan. Seperti misalkan hari raya yang kita lakukan. Gongsi facau dan semuanya. Bukan cuma itu. Pesta ulang tahun. Perkawinan emas, perkawinan perak, apa. Hal-hal itu bukan cuma itu saudara, bukan. Tapi bagaimana saudara semakin tua makin membangun hidup saudara, senantiasa beribadah, berdoa, bahkan berpuasa. Ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saya berdoa melalui Natal Harvest Lois Generation ini. Bangkit oma opa yang mau cerita tentang Natal kepada keluarganya. Yang senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Yang dipentingkan adalah yang rohani. Makin tua makin rohani. Makin tua makin rohani. Makin tua makin roh. Jangan makin tua makin daging, kedagingan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bu Tuti bersama saya dalam kegerangan NCC Internasional bongkar roh agamawi, bongkar semua yang dibangun oleh kedagingan yang masuk ke dalam gereja. Faktanya sudah jelas.
Bapak, Ibu, Saudara, orang yang rajin, Saudara, makin tua makin rajin, maka hidupnya akan dipenuhi dengan firman Allah. Hidupnya akan dipenuhi dengan penyataan-penyataan keselamatan bagi keluarganya. Dan mereka akan memiliki karunia-karunia nabi. 39, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Bapak, Ibu, Saudara, Simeon sudah tua, Hana sudah tua, tapi mengapa mereka peka? Padahal mereka tinggalnya di Nazaret, di Galilea. Peka. Kok ya pas Tuhan Yesus datang bersama ibunya, bayi Yesus datang mau disunat. Karena mereka, Saudara, meskipun tua, mereka dengar-dengaran terus firman Allah. Mereka tahu berita tentang orang Majus. Mereka tidak mau kehilangan berita yang rohani. Mereka tetap mengikuti berita-berita dari surga. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Dan mereka datang, Saudara. Karena hanya orang-orang yang rajin. Makin tua makin rajin dengan Tuhan. Dengan Roh Kudus, firman dan ibadah gereja. Orang ini akan tahu masa di mana Allah melawat umatnya. Dan dia tidak pernah ketinggalan. Simeon datang dan dia menatang Yesus Kristus. Hana datang melihat kemuliaan Allah. Saya berdoa melalui Natal, generasi Lois Generation di Bali ini berubah. Jangan seperti ibadah-ibadah lansia pada umumnya. Maaf, bangkitkan orang tua di Bali. Supaya mereka seperti Simeon dan Hana. Jangan dengar kata orang, oh mama kan sudah pensiun, mama dulu rajin ke gereja, tapi sekarang mama kena encok, kena lutut, sehingga mama tidak bisa lagi. Udah biar anak-anak muda yang maju. Padahal kalau ke mall bisa, kalau shopping bisa, kalau ngelencer bisa, ke luar negeri bisa. Tapi ketika mendengar firman tidur, ketika menyembah tidur, saatnya Saudara hari ini bangkit. Natal kali ini beda. Natal ini akan membangkitkan roh yang rajin keluar dari setiap orang-orang tua. Dan Saudara tetap menyala-nyala di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat Natal. God bless you all. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini makin tua makin rajin. Hamba berdoa kiranya lansia-lansia yang ada di Pulau Bali, mereka berbeda. Mereka punya roh yang menyala-nyala. Mereka tidak tidur waktu menyembah. Mereka tidak tidur waktu mendengar firman. Mereka tidak hanya suka door prize, suka makan, suka dansa, tapi mereka serius dengan firman, serius dengan ibadah, serius dengan Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Hamba menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi hamba minta berkat-Mu untuk Ibu Tuti sebagai koordinator. Dimulai dari Ibu Tuti. Makin tua makin rajin. Bahkan rela mati dalam pelayanan. Mati dalam Tuhan. Diikuti wakil dan semua tim NCC Internasional yang ada di Pulau Bali. Hamba rindu melihat orang tua bangun pagi 5:30 di Pulau Bali waktu Indonesia bagian tengah. Wita udah bangun memuji menyembah, bahkan lebih lagi jam 4 pagi. Ya Bapa, itu terjadi, maka terobosan akan terjadi di dalam gereja Tuhan umat-Mu di Pulau Bali. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu, terimalah
pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus menyucikan dan menyembuhkan, berkat kehidupan, berkat Natal turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan pagi hari bersama katakan amin. God bless you all.